Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Apakah Anda sering terbangun di tengah malam, misalkan jam 1, jam 2, atau jam 3 malam dan sebenarnya belum pengen bangun tapi terbangun, terus pengen tidur lagi nggak bisa? Nah, apa yang Anda alami mungkin sama dengan Tuan K usia 47 tahun yang keluhannya tidur terganggu karena sering bangun jam 3 sampai 4 pagi. Sebenarnya nggak pengen bangun di jam segitu. Nah, tapi karena kebangun terus nggak bisa tidur lagi, biasanya dia lakukan apa, lihat handphone sampai pagi, sampai, akhirnya harus masuk kerja lagi. Tapi sebenarnya Tuan K ini merasa karena tidurnya kurang cukup, dia waktu pas di kerjaan itu ngantuk, kurang semangat, dan akhir-akhir ini performanya mulai turun. Misalkan kerjaannya jadi, nggak beres ya, terus, agak-agak tell me, mikirnya agak lambat gitu ya. Nah, tapi dia terbangun di tengah malam ini alasannya bukan karena pengen buang air kecil. Biasanya kalau pasien diabetes atau pasien yang usianya sudah, bertambah tua gitu, biasanya memang pengen buang air kecil malam dan bukan karena misalkan dia minum kafein atau energy drink. Ketika ditanya apakah ada yang sedang dipikirkan, ternyata dia juga bilang, "Kayaknya nggak ada Dok, saya nggak stres, posisi di kerjaan cukup enak, kerjaan enak ya, terus, ya mungkin kalau penyebabnya stres kita bisa pikirkan, sebab-sebab lainnya gitu ya." Nah, ternyata dia juga selama ini sudah mengkonsumsi misalkan melatonin. Melatonin itu, buat Anda yang belum tahu, itu suplemen yang bisa dipakai untuk supaya orang, bisa gampang tidur. Nah, tapi ternyata dia sering bangun di malam hari. Jadi kayaknya, "Apa nih Dok, saya mesti ngapain?" Gitu. Nah, akhir-akhir ini sebenarnya memang si Tuan K ini bilangnya dia sedang berusaha untuk mengubah gaya hidup. Ya, mungkin olahraganya belum ya, masih nggak sempat waktunya, tapi dia sudah mulai jaga makan, sudah mulai puasa, sudah mengurangi gorengan dan sebagainya. Nah, kalau Anda seperti Tuan K, ya, mengalami yang seperti dialami Tuan K, ini mungkin pembahasan yang cocok untuk Anda. Jadi kalau Anda pengen tahu solusinya apa yang akan dilakukan oleh Tuan K dan apakah bisa berhasil untuk tidur lebih nyenyak di malam hari tanpa harus terbangun-bangun, simak sampai tuntas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, sekarang kita bahas dulu, kenapa banyak orang yang terbangun setelah 4 sampai 5 jam tidur, padahal dia nggak minum kafein, tidak stres, tidak pengen buang air kecil. Nah, itu biasanya justru karena tidurnya terlalu malam. Kalau tidur jam 11 malam dan terbangun jam 3 4 pagi, itu biasanya siklus tidurnya memang terganggu dan kalau sudah kebiasaan itu bisa siklus tidurnya itu tidak panjang. Jadi misalkan kita biasa tidur agak malam 11, jam 12, atau jam 1, terus bangun misalkan jam 4, jam 5. Nah, itu akan jadi satu siklus yang kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan kebawa walaupun kita sekarang mungkin posisi sudah lebih enak, misalnya kerjaan nggak terlalu banyak harus begadang, tapi karena sudah kebiasaan itu bisa juga menyebabkan siklus kita jadi terganggu. Biasa tidur malam dan bangun cepat itu juga membuat kita siklusnya jadi pendek. Dan banyak orang mencoba tidur nih jam 9. Ya, atau jam 10, tapi ternyata tetap aja bangunnya jadi jam 2 atau jam 3 karena memang sudah terbiasa. Nah, gimana caranya? Biasanya disarankan untuk tidur lebih awal. Jadi kalau misalkan kita udah biasa tidur jam 11, jam 12, dicoba untuk dimajukan jam tidurnya, mungkin jam 9 atau jam 10 paling lambat ya, untuk mencocokkan irama tadi siklus alami tubuh. Memang harusnya tubuh kita itu tidur paling nggak minimal sekali 6 sampai 7 jam. Yang disarankan itu sekitar 7 sampai 9 jam. Tapi orang Indonesia kebanyakan 6 jam itu sebenarnya udah lumayan cukup ya. Banyak yang lebih kurang dari itu. Dok, saya pengen bangun di misalkan jam 4 atau jam 3 mau sholat malam. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi usahain tidurnya dimulai lebih cepat. Jadi kalau Anda pengen bangun jam 3, mulailah tidur jam 9 malam. Kalau pengen bangun jam 4, ya jam 10 masih oke lah. Supaya dapat minimal banget 6 jam gitu. Nah, supaya jadi siklus yang baru, kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan di Tuan K juga itu memang dia mulai mencoba ganti makan, mulai mencoba memperbaiki makan, ngurangin yang kurang sehat gitu ya dengan yang lebih sehat. Dan tapi dia belum olahraga, belum aktivitas, banyak duduk ya, di kantor juga banyak duduk ya, jarang gerak, di rumah juga rebahan, main game atau nonton, Netflix dan seterusnya. Nah, bisa juga kebalikannya. Jadi beberapa kasus ada orang yang aktivitasnya kurang kayak Tuan K, tapi ada juga orang yang baru misalkan dia selama ini nggak pernah olahraga, terus sekarang udah mulai coba perbaikin olahraganya, aktivitasnya ditingkatkan.
Dan ternyata aktivitas yang berlebihan, latihan yang berlebihan itu juga meningkatkan metabolisme, akhirnya dia juga susah tidur. Ya, jadi tubuh kita misalkan kurang capek karena kebanyakan rebahan, kebanyakan duduk, ya kurang gerak, itu bikin kita susah tidur malam hari. Tapi sebaliknya juga olahraga yang berlebihan itu mengganggu tidur juga, karena tubuh kita waktu kita tidur itu harusnya pemulihan yang alami gitu ya. Nah, tapi kalau kita lagi olahraganya berlebihan, itu banyak kerusakan di otot-otot kita, makanya pemulihannya itu meningkat tinggi gitu. Jadi kebutuhan energi kita untuk pemulihan itu meningkat tinggi, metabolismenya naik. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang baru mulai puasa. Itu juga sering sekali, "Dok, saya baru mulai puasa nih." Terus ternyata malam kok jadi susah tidur karena energinya jadi berlebih. Nah, energi yang berlebih itu diapain? Harusnya dipakai untuk aktivitas olahraga kah atau apa gitu supaya malamnya tidurnya bisa lebih nyenyak. Nah, rekomendasi aktivitas fisik supaya kita malamnya tidurnya nyenyak itu adalah olahraga kardio di zona 2. Disarankan 150 sampai 200 menit per minggu, kalau nggak bisa ya sebisanya ya. Kardio zona 2 itu yang intensitas ringan, jadi kita nggak perlu sampai kehabisan napas. Jadi kita lari atau jalan santai atau berenang atau sepedaan yang membuat kita cukup ngos-ngosan tapi masih bisa ngobrol, masih bisa bicara. Nah, itu olahraga kardio di zona 2. Diharapkan seminggu 100 sampai 180 menit atau 200 menit itu bisa membuat kita tidur lebih nyenyak ya, dan tidurnya jadi lebih panjang. Nah, terus berikutnya adalah latihan resistensi atau angkat beban. Misalkan 6 set per kelompok otot ya, satu kelompok otot misalkan tangan, lengan atas gitu ya. Itu satu setnya misalkan 6 kali. Ya berarti kalau 6 set berarti 36 kali misalkan angkat bebannya gitu ya. Untuk mempertahankan kekuatan otot. Dan untuk semua kelompok umur, misalkan, "Dok, saya udah tua nih, udah 60, udah 70, udah 80. Gimana? Perlu nggak angkat beban?" Tetap perlu. Kenapa? Karena setelah kita usia 35 tahun, itu massa otot kita mulai turun. Ya, jadi kalau misalkan kita udah misalkan 55 tahun ya, udah turun 20% massa ototnya. Coba kalau dibayangkan misalkan kita udah massa ototnya berkurang 50%, apa yang terjadi? Kita nggak akan mampu lagi untuk mengangkat tangan sendiri misalkan, atau mengangkat kaki. Nah, itu banyak orang tidak pernah mau melatih ototnya, akhirnya ketika masa tuanya menyesal karena sekarang ototnya jadi kecil. Ketika ototnya kecil nggak bisa ngangkat yang harusnya gampang diangkat. Misalkan berdirinya sulit ya, duduk juga sulit karena otot-ototnya nggak pernah dilatih, sekarang jadi kecil gitu ya. Nah, si Tuanka ini biasanya pakai melatonin. Bagus nggak? Ya, melatonin bisa membantu kita untuk tidur, tapi tidak menjaga tidur. Jadi waktu pas tidurnya, memulainya itu bisa dibantu sama melatonin. Nah, tapi kita tidurnya supaya tetap tidur, ya tidak terbangun, itu melatonin nggak bisa. Ya, nah yang biasa dipakai di suplemen itu melatonin dosisnya biasanya tinggi banget, ya mengandung dosis jauh lebih tinggi dari yang diperlukan. Bisa mengganggu hormon lain, contohnya misalkan testosteron atau estrogen pada perempuan. Ya, laki-laki testosteron dan estrogen itu penting untuk otak dan tubuh. Jadi biasanya misalkan testosteronnya terhambat atau estrogennya terhambat, itu kegangguannya ke reproduksi. Misalkan kita semangatnya jadi kurang, libidonya kurang, ya kemampuan untuk berhubungan seksual juga turun gitu. Karena apa? Karena melatonin tadi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau mau pakai melatonin? Boleh, tapi jangan dalam waktu lama gitu ya, hanya sementara aja. Sampai kapan? Sampai kita bisa membentuk siklus tidur yang bagus dengan sendirinya tanpa melatonin. Caranya gimana? Tadi aktivitas, terus melihat matahari pagi, melihat matahari sore, ya, terus olahraga teratur gitu ya. Nah, terus biasanya nih mulai banyak anak-anak juga dikasih melatonin sama orang tuanya. Mungkin karena lihat di media sosial, ngelihat di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu ya. Nah, ternyata melatonin pada anak-anak itu bisa menekan tadi, karena menekan testosteron, itu bisa menekan onset pubertas. Maksudnya harusnya anak umur misalkan laki-laki umur 11, 12 itu harusnya udah pada mulai puber, atau 13 gitu udah mulai puber. Ini karena dalam jangka waktu lama melatoninnya pakainya, akhirnya testosteronnya nggak keluar misalkan, atau yang perempuan estrogennya keluarnya sedikit. Jadi menstruasinya agak
dewasa gitu perempuannya. Kalau laki-laki ya mimpi basahnya mungkin baru umur 14 atau 15 gitu. Jadi agak lambat gitu ya. Nah, itu katanya bisa begitu. Jadi sebisa mungkin hati-hati untuk melatonin jangan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita misalkan lagi susah tidur, bolehlah sesekali pakai melatonin. Yang lebih alami lebih bagus gitu ya. Nah, tadi kita bahas keuntungan tidur lebih awal yang dilakukan oleh Tuan K apa dia melatoninnya dikurangin, kemudian tidurnya lebih awal. Jadi dia meningkatkan aktivitas tadi. Jadi dia sekarang udah mulai kardio, udah mulai jogging, udah mulai lari, dan tidurnya jadi lebih cepat. Kenapa? Karena capek jadi ngantuk gitu, jam 9 jam 10 udah pengen tidur. Jadi usahain tidur sebelum tengah malam karena efek pemulihan itu bagusnya itu jam 11 sampai jam 4 pagi. Jadi kalau kita tidurnya di atas jam 11 itu efek recovery untuk tubuh, pemulihan sel-sel tubuh itu tidak sebagus ketika kita tidur jam 11 sampai jam 4. Nah, dengan kita tidur lebih awal misalkan jam 9 atau jam 10 ya, itu membantu tidur kita lebih cukup. Nah, buat Anda yang muslim juga, ini sebenarnya sunnah dari Nabi Muhammad itu tidurnya memang awal ya, misalkan jam 9 atau setengah 9 dan bangunnya juga lebih awal, misalkan jam 3 atau jam 4 gitu supaya bisa sholat malam. Nah, ini bagus banget. Jadi buat Anda yang mau membentuk kebiasaan baru, bentuklah dari sekarang, karena kalau kebiasaannya udah terlanjur, misalkan dok saya biasanya tidurnya jam 11, jam 2 gitu ya, bangunnya jam 4, jam 5. Nah, kita geser pelan-pelan. Emang awal-awal tetap sulit, misalkan tidurnya jam 9, bangunnya jam 2 gitu karena terbiasa siklusnya pendek. Jadi tidurnya nggak puas-puas banget. Itu kita cobain tambahin misalnya sejam, lama-lama kita akan dapat tidur yang lebih berkualitas, yang lebih panjang. Nah, sama kayak Tuan K tadi, abis dia olahraga tidurnya cepat, begitu dia tidur cepat, bangunnya lebih lama, tidurnya lebih puas, dan tadinya yang dia merasa, aduh dok kalau mikir di kantor tuh kayak lama, tell me gitu ya. Nah, sekarang udah mulai semangat, mulai cepet gitu. Terus lucunya adalah berat badannya sekarang mulai turun. Tadinya berat badannya naik tuh biasanya dipikir karena diet, karena kurang olahraga. Sebenarnya mungkin ada dipengaruhi paling besar karena kurang tidur. Nah, masalahnya dengan kebiasaan modern kayak Tuan K tadi, begitu dia kebangun tengah malam itu ngelihat handphone, yang jadi masalah karena handphone itu mengandung sinar blue light sama seperti matahari siang. Nah, dengan kita ngelihat matahari siang dari handphone ya, dari blue light-nya itu, otak kita akan menganggap oh ini udah pagi. Jadinya apa? Jadinya kita bangun dan nggak bisa tidur lagi. Dan sering juga ya kayak misalkan Tuan K itu juga selalu bilang, saya sebelum tidur apa kegiatan yang dilakukan? Lihat handphone, scrolling HP gitu. Nah, HP-nya juga tidak pakai filter blue light. Jadinya apa? Sinar matahari biru atau matahari yang seperti siang itu mengganggu siklus hormon kita untuk tidur, jadinya tidurnya tidak nyenyak dan terbangun di tengah malam. Nah, biasanya kalau kita kurang tidur, performa kita itu jadi nggak optimal. Misalkan harusnya bisa 100% kerjanya jadi cuma 75%. Harusnya misalkan nggak gampang capek jadi gampang capek. Harusnya nggak gampang sakit sekarang gampang sakit. Nah, kemarin kita udah pernah bahas kurang tidur atau tidur hanya 4-5 jam sehari itu setara dengan kita minum alkohol 5 atau bir itu sebanyak 5 gelas. Jadi silakan dipilih mau minum bir atau kurang tidur ya, sama-sama jeleknya gitu. Jadi kalau bisa tidurnya cukup, tidurnya nyenyak, tidurnya enak gitu ya, supaya kesehatan kita juga meningkat. Terima kasih sudah menyimak. Kita sudah belajar dari Tuan K apa yang harus dilakukan kalau kita terbangun di tengah malam, apa yang harus diperbaiki. Apakah dengan melatonin? Ya, melatonin membantu tapi tidak menjaga tidurnya ya, supaya tetap nyenyak. Kira-kira sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.